menjadi varian HG IOFrame Sedan kedua dari brand Trident Studio yang saya bahas, setelah sebelumnya saya sempat membahas versi Tewas Corps. Sama seperti kit tersebut, HG IOFrame Sedan Ryosego ini juga merupakan ciplakan dari produk premium Bandai. Lalu, bagaimanakah dengan kualitasnya? Langsung saja kita bahas kitnya berikut ini. Bahan plastiknya masih terasa agak keras, dengan polycap yang cukup empuk, bahkan hampir mirip polycap milik Bandai. Lalu proses perakitannya pun masih sangat mudah, jadi tidak membutuhkan banyak waktu. Dan untuk hasilnya masih bisa dibilang solid atau kokoh. Bahkan ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose atau part yang rontok. Bisa dibilang lebih baik dari IOFrame Sedan versi Tewas Corps sebelumnya. Memiliki desain serta siluet yang simple, tanpa ada shield besar di tangan kiri, serta memiliki kombinasi warna merah agak pink, abu-abu, dan ada juga warna abu-abu gelap agak keunguan. Separasi partnya sendiri cukup bagus, dengan detail yang lumayan cakep, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk senjata yang pertama adalah Assault Rifle, memiliki bentuk yang cukup keren, detailnya lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap keunguan. Bisa kita simpan di bagian backskirtnya seperti ini, dan cara menggunakannya tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Kemudian senjata yang kedua adalah Partisan, merupakan senjata yang bentuknya cukup unik karena sedikit menyerupai bentuk dayung. Memiliki ukuran yang lumayan panjang, detailnya juga bagus, serta warna abu-abu saja. Bagian pegangannya bisa dipanjangkan seperti ini, lalu bisa kita simpan di bagian backskirtnya, serta bisa juga disimpan di bagian backpacknya. Dan cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich seperti berikut ini. Lalu senjata yang ketiga adalah Gauntlet, merupakan shield yang ukurannya kecil, bentuknya cukup simpel, dengan warna abu-abu gelap keunguan. Bisa digunakan di lengan kanannya, bisa juga digunakan di lengan kirinya. Sedangkan untuk aksesorisnya hanya ada action piece saja, yang mana bentuknya V dengan warna putih seperti berikut ini. Lalu cara pakainya, tinggal kita colokkan saja melalui lubang yang ada di bagian bawahnya. Tidak ketinggalan, kit ini disertai dengan foil stiker yang isinya cukup banyak dan tidak ada yang saya pasang. Ada juga selembar decal yang mana sebagian besar merupakan logo Tekadan dan tidak ada yang saya gunakan. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan jika dibandingkan dengan HG IOFrame Sedan Tewas Corps, perbedaan utamanya terletak di bagian warna, serta antena belakang kepala dan booster bagian bahu. Untuk detailnya sendiri masih cukup mirip, mulai dari bagian kepala sampai kaki, baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Meskipun sebenarnya ada perbedaan detail di bagian kepalanya ini, serta detail bagian betis kakinya seperti berikut. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk sedikit, kemudian bisa miring kanan kiri. Sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat, mentok seperti ini saja. Seperti biasa, bagian visornya ini bisa dibuka untuk melihat visor dalamnya, dan bisa ditutup kembali. Tangannya bisa diangkat ke samping, namun bakal copot. Jika ditahan, tangannya bisa diangkat ke samping, lumayan bagus, dengan armor bahunya bisa dibuka tutup. Bahunya bisa digerakkan maju mundur, lalu digerakkan cukup bebas, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atasnya juga bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk sekitar 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, lalu bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, lalu bagian perutnya bisa diputar 360 derajat, seperti berikut ini. Front skirtnya bisa dibuka tutup sedikit, lalu side skirtnya juga bisa dibuka sedikit, sedangkan back skirtnya sudah fix. Untuk bagian holder senjatanya ini bisa dibuka, tentu bisa ditutup kembali. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang tidak lebih jauh, serta ke samping hingga split. Selangkangannya bisa jungkat-jungkit maju mundur, pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Bagian pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu miring kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar 360 derajat. Telapak kaki depan bisa digerakkan naik turun, sedangkan armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun kurang lebih seperti ini. Untuk kesimpulannya, mungkin karena tidak menggunakan riot shield yang besar, IOFrame Sedan ini memiliki kesan lebih solid jika dibandingkan dengan versi Tewas Corps. Meskipun demikian, untuk kualitas plastiknya sendiri masih sama, yakni lumayan keras, tapi proses rakitnya masih sangat mudah dan cepat. Hasil rakitnya sendiri juga solid, serta memiliki bonus yang sama, yakni action base serta decal.
Karena versi premium Bandainya sendiri sudah susah dicari juga. Dan jika kalian tertarik dengan kit ini, menurut saya Haki Ayo Frame Siden buatan brand Trident Studio bisa jadi alternatifnya. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.